Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Nah, hari ini gue seneng banget karena timnas kita berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Kenapa gue bilang berhasil? Nanti akan gue jelasin. Ya, hari ini gue akan membahas timnas, bagaimana kancah timnas di AFF kali ini di saat negara seperti Vietnam dan Thailand sudah memikirkan gimana caranya lolos World Cup. Kita masih berjuang ya untuk memenangkan AFF, tapi kita harus support karena kalau timnas main kita lupa dengan perbedaan, lupa dengan musuh-musuhan, kita semua menyatu dukung timnas. Nah, sebelum kita ke timnas, gue akan mengupdate berita-berita terbaru seputar olahraga dan tentunya Barcelona. Ada Barcelona yang baru aja kalah lagi ya lawan Boca Junior di Maradona Cup. Lu bayangin ya, udah bikin cup sendiri gara-gara kepental di Liga Champions, kepental masih jauh di 4 besar La Liga, dibikin cup sendiri dan hasilnya kalah. Kenapa? Karena ada Ricky Puig dan Mingueza, dua orang tolol yang bertemu di lapangan. Tidak ada kata menang lagi buat Barcelona. Nah, dan sebelumnya ada Aguero juga yang baru aja pensiun. Dia melakukan speech, ya sedih ya, karena gua nganggap lu semua pasti setuju kalau Aguero adalah legend dari sepak bola. Dia di City jago, di Atletico jago, ya di Barcelona dikit lagi menjadi pemain bintang Barcelona, tapi sayangnya dia harus mengakhiri karirnya karena sakit. Semoga Aguero tetap sehat terus ya. Dan Barcelona kabarnya ingin menarik Ferran Torres. Tapi kalau misalkan Ferran Torres nggak berhasil, ada opsi kedua, yaitu Alexis Sanchez. Gue nggak tahu Alexis Sanchez masih jago apa enggak. Gue nggak tahu dia udah tua masih semangat main bola apa enggak. Tapi Alexis Sanchez juga gajinya ketinggian kalau ada di Barcelona, karena di Barcelona sekarang gaji sedang pun kayaknya tinggi. Karena apa? Barcelona ya lagi bangkrut. Nah, dan gue kesian sama Xavi sih, karena di saat pelatih lain masuk ke klub, kalau ada pemain yang lagi hancur, ada tim yang hancur doang, itu masih setahun 2 tahun untuk memperbaikinya. Tapi ini udah mah hancur, duit mah nggak ada, akademinya jelek-jelek. Xavi, sayang sekali kamu Xavi. Tapi gue tetap nungguin Xavi bisa struggle, gue bisa tetap nungguin Xavi bisa maju, karena gue yakin Xavi tetap legend bagi gue ya. Mau Barcelona nggak, tetap legend. Nah, ada drawing juga Liga Champions yang jadi kontroversi. Karena kenapa? Drawingnya diulangnya menurut lu versi lu masing-masing lah. Karena lu pasti, kalau yang nonton video gua dari awal, lu pasti bosen sama judul gua tentang Liga Champions settingan. Karena UCL bagi gua adalah UEFA Comedy League ya. Jadi banyak yang muncul data-data mana yang lu percaya, ada teori-teori mana yang lu percaya. Tapi menurut gue yang pertama adalah kemungkinan, dugaan gue, teori yang pertama muncul karena Messi dan Ronaldo jangan sampai ketemu di awal-awal, mau ditaruh di akhir dia. Nah, teori kedua ya, ada tim yang mau dimenangin, jadi kocokan diulang. Nah, yang teori yang ketiga, mungkin pemodal nggak suka sama kocokan pertama. Itu dia. Nah, jadi kita langsung aja ke timnas. Gua ngasih kredit buat timnas karena dalam 70 penguasaan bola dari Vietnam, 30 dari Indonesia, 20 shoot on target, 20 shoot tembakan, cuma 1 on target dari Vietnam. Itu menunjukkan keberhasilan dalam sistem pertahanan. Tapi banyak juga orang-orang netizen Indonesia yang nggak puas dengan hasil ini. Nah, kayak apa kredit yang akan gue sampaikan, kayak apa yang harus dilakukan oleh Indonesia setelah yang satu ini. Guys, jadi gue lagi di luar rumah, terus ada telepon, katanya keluarga gue ada yang berantem. Mana sih tuh? Nih, kenalin, gue Brightly Ever After Serum. Gue mengandung Pito Whitening, Glutation, dan Vitamin C. Pokoknya gue keren dah. Gue harus dipakai orang biar orang glowing. Siapa lu? Nih, lu kenalin gue, Brightly Essence Toner for Brightening. Gue juga mengandung Glutation, ada natural Vitamin C, dan masih banyak kandungan lagi yang lainnya yang bagus-bagus, yang keren-keren. Gue juga bisa bikin orang menjadi glowing dan fresh. Nah, ribut sini dah. Stop! Kalian gak boleh berantem ya. Kalian kan satu keluarga dan mempunyai kekuatan masing-masing. Mendingan kalian baikan ya, baikan dulu. Nah, gabungkan kekuatan kalian dan bikin orang-orang menjadi glowing. Nah, ini nih Brightly Essence Toner, dan satu lagi Brightly Ever After Serum. Kalau ini krim-krim yang udah gue pakai. Nih,
Jadi, wah ini kan keunggulannya udah banyak banget. Jadi udahlah, kalian bayan. Nanti aku pakai kamu dulu. Kamu jangan ngiri ya, serum jangan ngiri. Aku pakai toner dulu. Nih, gue kasih tahu cara pakai toner. Boleh pakai kapas, boleh ke tangan langsung, asal udah bersih tangannya ya. Dan muka kita juga udah cuci muka. Nih, tuh. Keunggulannya gue udah banyak banget tadi. Tuh, fresh banget di wajah. Ya, jadi kalau wajah kita fresh, kehidupan kita juga fresh. Udah pasti itu otomatis. Nah, ini gue gini cara makainya ya. Lu punya cara lain lagi, silakan. Nah, udah, kamu udah enak banget. Mantep. Nah, sekarang break di Ever After Serum. Gue pakai ini dulu, guys. Oke? Set, ini serum cukup 2-3 tetes sih, tapi secukupnya aja lah. Kalau feeling lu udah bagus, kayaknya udah pas, udah langsung aja dipakai serumnya ini. Tuh, mendingan baean, jangan musuh-musuhan, jangan berantem-berantem, jadi keluarga mah ya. Mending gotong royong, bersatu, bikin orang lain seneng, bermanfaat. Tuh, enak banget dah tuh, guys. Ih, emang kalau dasarnya ganteng nggak diapain aja ganteng sih. Oke, nih ada rangkaian series dari Scarlett. Silakan dibeli guys. Ini murah, satuannya cuma 75.000 dan udah approve. Scarlett bikin ku glowing dengan Prickly Essence Toner for brightening. Oke, jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau AFF ini itu cuma pergelaran, anggapnya adalah hajatan. Karena yang menang, yang juara itu nggak masuk hitungan dalam poin FIFA. Jadi ini adalah benar-benar pure hajatan aja, hajatan-hajatan di Asia Tenggara. Jadi yang menang nggak dihitung poin ke FIFA, nggak ada perubahan peringkat. Oke? Nah, kita bahas secara permainan dulu. Permainan gue nih respect nih, ini lagi respect sama Sintayong yang melakukan banyak plan. Kalau kita lihat dari permainan, dari ball position deh. Ball position tuh Vietnam 70, si Indonesia, timnas kita 30. Bahkan Vietnam melakukan tembakan sebanyak 21 tembakan dan satunya on target. Nah, sedangkan Indonesia tendangannya walaupun gak on target, hanya berhasil melakukan satu tendangan. Lebih dari Barcelona dong. Barcelona lawan Munchen aja nggak ada on target, nggak nendang juga. Nih, dalam 21 tembakan, satu yang on target, ball position 70%. Gue menganggap kalau memang ngincer bertahan, ini adalah sebuah keberhasilan dari sistem pertahanan yang bagus menurut gue. Ya satu doang on target, sisanya kemana-mana kan berarti bentuk frustasi juga dari Vietnam, kegigihan dan kekokohan lini belakang dari setiap pemain Indonesia nih, gue sih apresiasi lah ya untuk lawan Vietnam gak kebobolan tuh. Bahkan gue kemarin sempet negative thinking kayak, oke, Malaysia kalah 3-0, Indonesia nggak apa-apa ya kalah sama Vietnam, tapi gue mau lihat kalahnya kayak gimana dan jangan sampai kalah 3-0. Tapi seri, ya berarti kan ini di luar ekspektasi. Ini di luar ekspektasi menurut gue. Jadi yang gue salut jadi dari Sintayong adalah di menit-menit awal, kalau lu lihat tuh timnas melakukan press yang cukup tinggi. Dia kejar terus bola, dia pepet terus pemain yang waktu pemain Vietnam megang bola di belakang, sehingga pemain Vietnam bingung. Dia cuma melakukan lob ke atas buat ngumpan ke penyerang-penyerang, ngumpan ke gelandang, lob ke atas. Nah, beberapa menit itu memang berhasil. Tapi Vietnam ternyata punya cara juga untuk ngalahin plan tersebut. Gue nggak paham apa yang dilakukan, tapi entah stamina pemain kita turun. Yang terjadi di lapangan tuh kayak ya udah ngalir lagi bola-bola Vietnam, udah jadi Vietnam yang sesungguhnya. Nah, plan selanjutnya yang dilakukan Sintayong dan anak asuhannya adalah dia menjaga area pertahanan Indonesia. Gue ngelihat formasi dari yang berapa tuh tiba-tiba jadi 5-4-1 ya. Satunya pun cover 5 di belakang, 4 di tengah ya. Satunya nih ganti-gantian. Bola dari kiri yang ambil dari sebelah kiri, bola dari kanan yang ambil dari sebelah kanan. Ini bener-bener nggak ngasih ruang buat Vietnam ya. Walaupun kadang beberapa kali ada pemain Indonesia yang telat, kayak kita lihat Witan suka telat dan akhirnya langsung diganti. Itu salah satu respon yang oke menurut gue dari Sintayong. Sehingga
ya udah, gue nggak ngelihat ada pemain Vietnam megang bola dikasih nggak di press dengan jarak 2 meter, nggak, deket semua pemain Indonesia, deket ya. Dan ya udah, ini gue salut, nih salah satu pertahanan yang oke lah ya, walaupun gue nggak suka bertahan, tapi gue cukup seneng gitu ngelihat nggak kemajuan sih, apa ya, pertahanan yang kokoh kayak gini gitu. Nah, setelah itu jadi yang dilakukan sama Sintayong tuh cukup bertahan, karena Sintayong juga bilang kayak, ya kita memang di sini mengusahakan agar tidak kebobolan. Nah, ini yang sering gue bilangin waktu kayak Chelsea menangin Liga Champion, waktu kayak tim-tim parkir, tim-tim bertahan. Tim-tim bertahan tuh ya visi misinya adalah yang penting jangan kebobolan. Nah, kalau kita ngegolin ya bonus. Nah, itu yang dilakukan sama tim-tim yang lagi di underdog untuk melawan tim yang bagus. Makanya ini selalu berhasil, dan gue cukup oke untuk skor 0-0 dan Indonesia main bertahan cukup deg-degan, tapi ini kredit yang oke lah. Jadi sekarang Indonesia masih peringkat 1 ya. Dia poinnya kalau nggak salah 7 apa ya. Di bawahnya ada Vietnam. Aduh, 7 ya kayaknya. Di bawahnya Vietnam, di bawahnya Malaysia. Jadi kalau yang lolos langsung masuk semifinal, Indonesia hanya butuh hasil imbang lawan Malaysia. Gue masih yakin nanti kita akan bahas. Tapi, nah, kita ke polemik nih. Kita ke polemik masalah yang itu dibilang tadi. Banyak netizen yang koar-koar kayak, apaan sih, kita kan negara tradisi sepak bola bagus, talenta kita juga luar biasa, kenapa seneng imbang lawan Vietnam? Bos, Vietnam yang tadi gue bilang di atas. Dia tuh sama Thailand di atas di Asia Tenggara. Gue lupa poinnya berapa, tapi kita masih ada di bawah Vietnam. Kita ketinggalan dalam hal sepak bola, dalam apapun, dari liga anak-anak kecilnya, dari liga dewasa, dari ya sistem yang dibangun Vietnam lebih maju dari kita masalah sepak bola. Nah, karena kemarin gue ngobrol sama Bang Bes. Bang Bes pernah jadi supporter sama kayak kita. Nah, dia di saat jadi supporter, yang kita butuhin emang cuma menang doang. Karena kita nggak terlibat di dalam pembentukan sistem, kita nggak terlibat di internal berlangsungnya sistem yang akan jalan. Jadi kita nggak tahu, ada beberapa hal, plan-plan yang dikit lagi mau sampai ternyata diputus, ada plan-plan yang udah mau berjalan terus nggak jadi jalan. Itu yang kita nggak tahu gitu kan. Karena mau banyak duit sebanyak apapun, mau kita dimodalin apapun, kalau sistemnya nggak berjalan dengan bagus, agak susah. Kayak buat nunggu menang itu yang kita nggak tahu. Jadi ada pesan dari Bang Bes kemarin, kalau kita nggak bisa berkomentar positif, daripada kenain mental pemain timnas, mending diem gitu. Itu gue setuju lah gitu. Karena ya masalah gini. Nih kita udah kita udah luas lagi bahasnya. Gue ngelihat, lu boleh setuju enggak sama gue. Kita ngelihat di Indonesia, medianya tuh kadang-kadang lebay untuk memberitakan timnas. Ya, cenderung kayak ngasih clickbait. Kalau ada berita tentang timnas tuh, sampai ngasih beban. Lu lihat deh, media-media headline berita di Indonesia nih. Ada pemain timnas yang larinya kenceng aja dikit, langsung tuh headline berita, inilah dia Mbappe-nya Indonesia. Nah, kok maksud gua, ada orang megang bola kaki kiri, gocek-gocek dikit langsung, inilah dia the next Lionel Messi-nya Indonesia. Kalau digituin mulu, kapan kita jadi bangsa yang berkarakter? Kapan kita jadi diri sendiri? Karena gue gak pernah ngeliat media di luar negeri, media Spanyol misalkan ada Gavi, ya kan, wonderkid Spanyol, Gavi Pedri. Gak pernah ada berita yang ditarik ke Asia, inilah dia Gavi dan Pedri, wonderkid Spanyol, Ricky Kambuayanya dari Spanyol kan. Atau dari pemain Thailand gitu, inilah Morata, ya kan, striker tajam, tenang dan dingin dari Spanyol, Terasil Dangdanya Spanyol. Nggak pernah ada kayak gitu. Kita mending yang normal-normal aja lah dukungnya lah. Dulu tahun 98 saat Singapura jadi juara, saat itu Singapura lagi nggak didukung sama media manapun. Singapura tidak diunggulkan, Singapura tidak berpeluang menjadi juara. Apa yang terjadi? Singapura juara. Nah, kita selama 5 kali kita
final 5 kali kita runner up. Karena kejadian itu diulang-ulang. Media berlebihan diangkat, inilah benteng kokoh timnas Indonesia yang siap mengawal lini belakang. Kayak yang di pikiran gue benteng kokoh tuh ada Maldini, ada Baresi, Beckenbauer, tuh benteng kokoh. Ini yang biasa-biasa aja, nggak usah sampai jadiin beban gitu. Suka kayak gitu. Jadi ya udah, yang normal-normal aja. Kita lihat timnas nih lagi jalan, sistemnya 0-0 cukup oke buat timnas sekarang lawan kita Malaysia. Kemarin di podcast Boba Bola Banget hari Jumat tayang di aplikasi Noise, gue sempat bahas bahwa Malaysia itu pertandingan, ada tim yang melihat pertandingan yang akan dihadapi. Kayak misalkan ada tim Laos lawan Kamboja, besoknya Malaysia lawan Kamboja. Ada tim yang sengaja nyatet Kamboja, ganti orang di menit berapa, Kamboja yang pemain intinya mana. Gue yakin Malaysia udah nyatet siapa aja yang berpotensi cetak gol di Indonesia, siapa aja pemain kunci, pemain penting di Indonesia, itu udah dicatat. Nah, ini gue yakin akan jadi perang strategi. Gimana Sintayong menghadapi ya plan-plan yang dilakukan sama Malaysia. Kalau plan A nggak jalan, gue yakin Sintayong ada plan B yang bisa memenangkan lah. Ini Sintayong pernah ngalahin Jerman kok di Korea. Sama Korea pernah ngalahin Jerman, udah. Mantep lah ya, kita lihat nanti, semoga timnas Indonesia menang dan kita semua senang. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.